Sudah mulai apa belum? Sebisanya ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Dwi, silakan dipimpin berdoa. Oke. Semuanya, siap-siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Dwi telah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bagaimana keadaan kelas hari ini? Saya lihat semuanya sudah bersih, anak-anak. Sudah bersih. Coba lihat kanan dan kirinya, semuanya sudah bersih ya. Untuk piket. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semuanya sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua. Alhamdulillah bisa hadir semua. Semoga hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga bermanfaat untuk kita. Untuk selanjutnya, anak-anak, mari kita refleksikan keadaan kita hari ini. Oke? Ada 5 option di sini. Nanti anak-anak silahkan tunjuk jari. Kalau 1 berarti anak-anak hari ini marah. Kalau 2 jarinya berarti anak-anak itu sedih. Dan seterusnya sampai jari ke-5. Oke? 1, 2, 3. Saya yang beda. Mas Dwi lagi yang beda. 4 yang lainnya 5, Pak. Kenapa bingung Mas Dwi? Silahkan. Dikasih uang jajan nggak seperti biasanya. Oh, kenapa nggak diberi uang jajan seperti biasanya, Mas Dwi? Sama orang oleh udean. Oh. Ibunya nggak dapat udean. Semoga saja hari ini dapat udean ya, Mas ya, sehingga besok uang jajannya kembali seperti semula. Oke, untuk yang 5, Mbak Rizky, bagaimana? Hari ini saya senang sekali, Bu, Iya. karena cuaca hari ini cerah dan mapel yang paling saya sukai adalah mapel IPA. Oh ya, bagus sekali, tepuk tangan. Semoga setelah pembelajaran hari ini kita semua menjadi lebih berbahagia. Anak-anak, kita akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Nah, kesiapan awal kita dengan metode 5 jari ya. Yang pertama, jari 1 itu kalian sangat tidak paham. Kalau jari 2 berarti kurang paham. 3 cukup paham. 4 paham. Dan 5 sangat paham. Jelas ya anak-anak? Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Memahami apa yang membuat kita bisa bernafas, makan, dan bergerak. 1, 2, 3. Yang berbeda. Mbak Rizky. Mbak Rizky itu baru jadi 3.
Bagaimana? Karena apa yang membuat kita bisa bernafas, makan, dan bergerak? Karena saya tadi malam tidak belajar, Bu. Jadi saya kurang bisa memahami soal yang Ibu berikan di depan. Oh iya, terima kasih. Saya harapkan nanti Mbak Rizky setelah belajar hari ini bisa memahami apa yang membuat kita bernafas ya, makan dan bergerak. Oke. Sekarang soal kedua. Memahami apa itu sistem organ. 1, 2, 3. Arif? Belum memahami ya? Maaf Bu, kalau seperti itu saya kemarin membaca kok tidak mudah. Gimana caranya? Kan mungkin karena di rumah itu terlalu keramaian atau masalah. Oke, nanti Arif bisa membuka kembali pembelajaran yang lalu. Karena pembelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai berbagai organ. Atau nanti setelah istirahat, saat istirahat, Arif boleh berkonsultasi dengan saya, lalu agar saya bisa membimbing kembali mengenai organ. Oke, selanjutnya yang ketiga. Menyebutkan organ tubuh yang kalian tahu selain jantung dan paru-paru. 1, 2, 3. Mbak Erwin, sudah 5 ini, berarti sudah paham. Selain jantung dan paru-paru, apa Mbak Erwin? Ada otak, ada ginjal, ada hati dan lain-lain yang semuanya itu telah kita pelajari bersama Bu di materi sebelumnya, yaitu tentang pengenalan sel yang kemudian dilanjutkan dengan jaringan, organ dan seterusnya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Erwin. Lengkap sekali penjelasannya ya, mulai dari sel, jaringan, dan organ. Pertanyaan yang terakhir untuk kita. Memahami mengapa makanan yang kita telan bisa dicerna. 1, 2, 3. Mbak Yuyun baru 1, sangat tidak paham sekali. Belum sangat tidak paham ya? Belum paham. Tahu saya kalau makan ya hanya begitu saja Bu. Untuk prosesnya memang belum. Oh ya. Oke. Nanti setelah kita memahami mengenai sistem organ, maka kita akan mengetahui mengapa makan yang kita telan itu bisa dicerna. Karena setelah pembelajaran hari ini, nanti kita akan melanjutkan kepada masalah sistem pencernaan dan gangguan pada sistem pencernaan. Oke. Kita akan mengingat kembali pada pertemuan yang lalu. Yang tadi disebutkan salah satunya oleh Mas Arif. Pertemuan yang lalu sebenarnya sudah kita bahas. Tetapi Mas Arif kemungkinan kemarin belum begitu paham. Sehingga belum mengetahui tentang organ. Ada yang tahu apa itu organ? Masih ingat untuk pertemuan yang lalu? Siapa yang ingat mengenai organ? Tunjuk jari. Iya Mbak Erwin. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu, Bu. Iya, bagus sekali. Betul sekali apa yang diungkapkan oleh Mbak Erwin. Bahwa organ itu adalah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Nah, kemarin juga kita sudah membahas berbagai organ. Organ-organ apa saja yang dimiliki oleh manusia? Ada yang tahu? Ya, Mbak Yuyun. Jantung, Jantung, paru-paru, paru-paru, mata, telinga. Itu saja Bu yang saya ingat. Oh, yang ingat. Tapi masih banyak lagi ya. Organ-organ ginjal, Mbak Hera bilang. Jadi banyak, kulit, banyak sekali organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Suaranya tapi nggak jelas. Suaranya di mana sih?
Sudah melihat video yang ditayangkan ya anak-anak? Oke. Sistem organ apa yang terganggu berdasarkan tayangan video yang tadi? Yo, siapa yang tahu? Tunjuk jari. Oh ya, Mbak Lina ya. Sistem organ pernafasan. Bagaimana anak-anak? Betul? Oh, pencernaan, betul? Betul. Jadi betul sekali. Tadi dalam video ditayangkan, jadi setelah anak-anak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, meskipun sudah diingatkan oleh temannya, jangan selalu makan makanan itu, tapi dia tetap selalu memakan makanan itu, sehingga menyebabkan sakit perut. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem organ, di mana ketika kita belajar mengenai sistem organ, itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Agar kita dapat menjaga kesehatan sistem organ kita, sehingga kita akan selalu sehat. Sistem organ yang satu dengan sistem organ yang lain saling berkaitan. Sehingga apabila salah satu sistem organ terganggu, maka organ yang lain juga akan terganggu. Nah, selain menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, salah satu manfaatnya juga ya, merupakan fondasi penting di berbagai bidang seperti kedokteran. Jadi misalkan anak-anak besok nih ingin jadi dokter, sudah punya wawasan tuh sedikit mengenai kesehatan sistem organ, ataupun perawat, farmasi, gizi, atau fisioterapi. Nah, anak-anak, pada hari ini kita setelah belajar nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai sistem organ pada manusia beserta fungsinya, serta menjelaskan organ-organ penyusunnya melalui diskusi kelompok. Coba perhatikan video berikut ini. Suaranya itu enggak. Suaranya enggak. Enggak, sebenarnya bersuara, tapi enggak bersuara. Enggak masuk. Tapi enggak masuk. Anak tadi suaranya sedikit terganggu. Selanjutnya ya, berdasarkan video yang tadi kita tayangkan ya. Oke. Apa nama sistem organ yang berperan dalam aktivitas tersebut tadi? Ada yang tahu?
pencernaan. Betul sekali Mbak Hera. Pencernaan. Sistem organ pencernaan. Ada yang tahu apa organ apa saja yang menuntun sistem organ pencernaan? Mulut, betul sekali. Setelah mulut apa? Tenggorokan, apa lagi? Kerongkongan. Tenggorokan dengan kerongkongan ini agak beradik lah. Ya, 11, 12, apa lagi? Lambung, usus. Ada usus besar, ada usus halus. Anda pelajari. Oke, kita akan mempelajari itu semua nanti di dalam pembelajaran hari ini. Biar kalian itu lebih jelas apa sih sebenarnya organ-organ penyusun sistem organ pencernaan. Mari kita perhatikan 4 gambar berikut. 1, sudah dilihat ya anak-anak? 1, 2, 3, 4. Mas Yasin, 1 orang apa ya? Latihan menyanyi. Oh, bisa jadi Mas Yasin, betul itu. Kan tangannya jadi mic. Ah, gini. Mic menyanyi. Enggak salah. Betul ya? Ini menyanyi. Tapi oh, mungkin batuk ya. Karena pakai ini ya. Nek menyanyi pasti enggak pakai masker. Kali. Yang kedua apa ya? Ngantuk, ada yang lagi? Ngantuk, betul. Anak tidur, ada lagi? Berkeringat. Ya, berkeringat. Oke. Berkeringat ya. Nih, dia tidur keluar keringatnya. Yang ketiga? Luka-luka. Yang keempat? Sakit perut. Nah, apa? Ada apa? Ada juga yang sholat Allahu Akbar kayak gini. Kalau Allahu Akbar kayaknya kayak gini tangannya nggak di perut perasaan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Betul juga nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu menurut agamanya. Ya kan, menurut agamanya kayak gitu nggak apa-apa anak-anak ya. Tapi ini yang akan kita bahas ini bukan sholat, tapi sakit perut. Nah, anak-anak, penyakit-penyakit yang ada di sini, ya, peristiwa ini itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita lihat. Yang pertama, gambar yang pertama. Orang batuk. Sistem pencernaan apa yang terganggu? Sistem organ pernafasan. Betul sekali. Sistem organ pernafasan. Yang kedua, berkeringat. Ekskresi. Yang ketiga, terluka. Ular darahnya. Apa? Peredaran darah. Yang keempat, sakit perut. Berarti pencernaan. Nah, apa perbedaan fungsi masing-masing sistem yang tadi sudah kalian sebutkan? Tadi ada sistem pencernaan, ada pernafasan, ada peredaran darah, dan ada sistem ekskresi. Apa fungsinya masing-masing? Ada yang kalian tahu? Oh, belum tahu, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, apa perbedaan organ-organ penyusun sistem pada sistem pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan ekskresi? Belum tahu, nggak apa-apa. Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, nanti kalian harus tahu itu, sistem pencernaan itu fungsinya untuk apa sih? Kemudian peredaran darah itu untuk apa, dan sebagainya. Begitu juga organ-organ penyusunnya. Kalian harus tahu, sehingga apa? Nanti kalau kalian itu sakit perut, ya, sakit perut, itu yang diobati jangan hidungnya. Keliru nanti, ya kan? Nah, makanya kalian harus tahu itu sistem organ apa yang terkena dan bagian organ apa yang terganggu. Kita akan buat kelompok berdasarkan tadi. Silakan nanti ya.
Kelompok pertama, Mbak Agnes dan teman-temannya. Kelompok 2, Mbak Erwin dan teman-temannya sampai yang ke kelompok 8. Kenapa anak-anak? Karena pada pertemuan kali ini ya, kita seperti tadi disampaikan pada tujuan pembelajaran, kita akan berdiskusi berkelompok. Jadi kalian nanti akan berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD mengenai sistem organ, fungsi, dan organ-organ penyusun sistem organ. Nah, setelah itu kalian akan presentasi. Setelah presentasi, kalian kembali ke kelompoknya masing-masing, akan menyelesaikan studi kasus mengenai sistem organ. Setelah itu nanti di antara kalian juga harus presentasi lagi agar kita lebih paham bahwa sistem organ itu sangat mempelajari sistem organ itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya anak-anak? Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing karena kita akan melakukan aktivitas. Sudah ya anak-anak, sudah berkumpul? Ayo kita sebelum melaksanakan LKPD, kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Lagunya Nada Kalau Kau Suka Hati. Yuk kenali sistem organ kita. Cermati semua organ dan letaknya. Jangan lupa pahami fungsi sistem organnya. Yuk kita belajar bersama-sama. Oke. Bisa nyanyi nggak ya? Bisa ya? Yuk. 1, 2, 3. Kenali sistem organ kita. Ayo. Cermati semua organ dan letaknya. Siap. Jangan lupa pahami fungsi sistem organnya. Yuk kita belajar bersama-sama. Oke. Terima kasih. Bagus sekali anak-anak. Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD ya. LKPD ini nanti berisi tentang seperti tadi saya sampaikan, sistem organ apa, fungsinya apa, organ penyusunnya apa. Ya, kemudian kalian boleh mencermati LKPD itu dan boleh nanti mengerjakannya dengan membaca buku paket, buku pendamping, atau mengamati video link YouTube. Nah, video link YouTube-nya saya sematkan di WA Group ya. Kalian silakan mencermati. Kemudian untuk LKPD-nya itu di Canva. Silahkan dibuka Canva-nya, kemudian silahkan dikerjakan. Untuk linknya saya share di grup ya. Kelompok 1 sampai kelompok 8. Silahkan dikerjakan. Bisa diakses kan, Bu? Sudah selesai semua. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, karena kalian sudah selesai, maka kalian akan melakukan presentasi. Karena kita ada 8 kelompok dengan 4 tema yang berbeda, maka nanti yang maju hanya 4 kelompok, masing-masing perwakilan dari sistem organ yang kalian bahas. Jelas ya? Oke, untuk kelompok 1 itu sistem organnya sama dengan kelompok 5. Kelompok 2 sama dengan kelompok 6, meskipun LKPD-nya di situ di link yang berbeda ya. Kemudian kelompok 3 sama dengan kelompok 7, kelompok 4 sama dengan kelompok 8. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dan kelompok 4. Yang mau presentasi kelompok 1 atau kelompok 4? 1 dulu. Oke, kelompok 1 silakan. Siapa? Tadi? Oh, ya boleh. Kelompok 1 silakan. Silakan, Mbak, ke depan. Kelompok 1 ya. Saya buka untuk presentasinya kelompok 1. Sebentar.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami yang akan disampaikan oleh Mbak Lina. Baik, terima kasih. Berdasarkan diskusi yang telah kami laksanakan tadi, dari gambar yang kami dapat, nama sistem organnya adalah sistem peredaran darah. Nah, fungsi dari sistem organ ini adalah untuk mengedarkan Nggak di sini ya? perdana. Nggak di sini ya kan ini. Ngerjakannya nggak di sini. Ini apa keliru sistemnya? Kelompok 1. Ini peredaran darah. Yang mana? Linknya yang mana? Ini kelompok 1 ini yang ini. Ya. Oh. Silahkan. Baik, saya lanjutkan. Untuk sistem organnya namanya sistem organ peredaran darah. Kemudian fungsi dari sistem ini adalah untuk mengedarkan sari-sari makanan serta oksigen. Ada 3 organ yang tercantum pada gambar yang tertera di layar. Yang pertama itu adalah organ jantung. Fungsinya untuk memompa darah. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke tubuh. Dan yang Enggak sama ketiga fungsinya. ada sel darah. Baik, presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Silakan anak-anak untuk bertanya kepada yang melakukan presentasi di depan. Bagaimana, Mas? Setuju. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Silakan. Oh, sudah setuju, sudah sesuai. Terima kasih. Untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan mengenai sistem organ peredaran darah. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bagus sekali, sudah sesuai menurut teman-teman kalian. Silakan, terima kasih. Boleh dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sistem peredaran darah sudah. Kemudian untuk yang lain, kelompok berapa? Kelompok 2, ya. Silakan kelompok 2. Oh ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami karena kami mendapatkan data TD. Menurut kami sistem organ yang ada pada data TD kami sesuai gambar adalah sistem organ pengeluaran atau ekskresi. Fungsi dari sistem organ ekskresi atau pengeluaran yaitu mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh manusia seperti keringat, urin, dan karbon dioksida serta uap air. Untuk bagian-bagian organ yang menyusun sistem organ pengeluaran ekskresi oleh teman saya. Yang pertama adalah yang sebelah kanan adalah organ ginjal. Jadi ginjal kita ada 2 ya, ada kanan sama kiri. Selanjutnya sebelah kiri ada organ paru-paru. Bentuknya hampir mirip seperti organ ginjal tapi berbeda. Terus yang sebelah bawah bagian kanan adalah organ hati. Dan yang terakhir adalah organ kulit. Bentuknya seperti itu menurut kelompok kami. Silakan bagi kelompok lain yang mau menanyakan. Silakan kelompok lain. Iya, Mas Yasin. Organ mana yang mengeluarkan keringat, mana yang mengeluarkan urin, Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kami membaca di LKPD bahwa tujuannya adalah menentukan nama sistem organnya apa dan nama organ-organ fungsinya apa. Jadi kami belum membahas lebih lanjut tentang fungsi dari masing-masing organ dan fungsi. Mungkin akan kami lanjutkan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.
yang lain teman-teman? Oh ya, silakan Mbak. Tadi kebetulan saya belum apa namanya, tetapi kayaknya tadi yang saya jelas di LKP adalah sebelah kanan bawah, mohon maaf, sebelah kanan bawah bersambungan dengan organ. Ya, silakan ditutup. Saya tetapi dari kelompok 2 tidak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Meskipun tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat dipelajari oleh kelompok 2. Tapi itu tidak masalah, karena pada pokok bahasan selanjutnya kita akan membahas fungsi masing-masing organ ini. Ya, jadi memang organ ini, 4 organ ini itu akan mengeluarkan hal-hal yang berbeda, yang tentunya tadi ada ini keringat ya, ada urin dan ada karbon dioksida. Tidak apa-apa, belum tahu pada pertemuan yang akan datang, kalian harus tahu ya. Seperti ginjal itu bisa mengeluarkan urin, lewat urin, kemudian ini apa? Paru-paru untuk apa? Mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian hati mengeluarkan apa ini? Membantu dalam proses apa? Ekskresi. Kemudian organ kulit keringat. Ekskresi berarti berhubungan dengan fesis, pengeluaran fesis. Itu ya anak-anak. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju kembali? Yuk. Kan masih kelompok 1, kelompok 2 baru sistem organ ekskresi dan sistem organ tadi peredaran darah. Masih ada pencernaan dan pernafasan. Yo, siapa yang mau maju? Oh ya, silakan Mas Yasin, kelompoknya Mas Yasin. Yang mana ya? Pernafasan. Pernafasan berarti atas ya. Pernafasan itu 4 apa? 6, 7. Ini ya, Pak. Oke, silakan kelompok selanjutnya mempresentasikan mengenai sistem organ yang lain. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kami yang kebetulan mendapatkan materi LKPD tentang sistem organ pernapasan. Saya di sini sebagai moderator. Untuk selanjutnya materi atau presentasi akan disampaikan oleh presenter Mas Surat. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pertama organ itu yang bawah organ dan paru-paru. Ini adalah narkotika dari udara di dalam tubuh yang berkarbon dioksida dari proses itu. Banyak. Apakah ada pertanyaan? Menanyakan atau memberikan tanggapan masukan Oh ya, boleh Mas Yasin. Hanya beda nama tadi ya? Iya. Sama-sama. Oke, ini kakak ya. Iya, Pak. Pendekatan soalnya kayaknya sih. Ya, boleh silakan Mbak Hera. Boleh. Pernapasan itu maksudnya lewatnya tenggorokan. Tapi kalau Makan. makan kayaknya Sabar. Oh, 2 cabang ya. Kalau makan berarti Kalau saya mau tanya
Kalau yang makannya makanan berarti rombongan, kalau yang udara berarti penerbangan. Ya. Ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kami dari kelompok 7 apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 7. Terima kasih tadi benar sekali ya yang disampaikan Mbak Hera. Berarti itu ada percabangan ya, belajar percabangan kayak gini sehingga jalurnya itu berbeda. Sehingga ini anak-anak itu harus hati-hati kalau makan ini. Kalau makan, anak-anak sambil bercanda itu bisa tersedak. Kenapa tersedak? Karena itu tadi. Ya. Jadi ada gelapnya nih, kalau membuka, maka makanan akan masuk ke saluran pernafasan sehingga misalkan lagi makan nasi, nasinya sampai hidung tuh tersedak. Itu karena jalurnya terbuka sehingga makanan yang kita makan itu masuk menyebabkan kita tersedak. Makanya kalau makan, anak-anak tidak boleh sambil bercanda, berbicara gitu. Jelas ya anak-anak? Oke, untuk kelompok terakhir siapa yang mau maju mengenai sistem pencernaan? Ya. Tenggorokan tadi yang ini yang kerongkongan makanan ya itu hati yang sistem organ ini agar tidak terjadi yang seperti tadi sakit usus buntu. Oke, kembali belajar di sini. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Untuk selanjutnya anak-anak seperti yang tadi sudah saya sampaikan, setelah kalian presentasi, kalian akan melakukan studi kasus. Nah, kegiatan 2, mengerjakan LKPD studi kasus. Kelompoknya masih sama seperti tadi ya. Kemudian nanti kalian akan menganalisis kasus yang ada di dalam LKPD. Kemudian salah satu nanti mempresentasikan. Saya bagikan untuk LKPD-nya ya anak-anak. Udah habis. Habis ya. Untuk kasusnya, ini ya. Di HP ini tadi ya. Pusing, bibir membiru, sistem organ apa saja yang berpengaruh dari kondisi itu, berarti sistem organ apa saja. Pertama, kemudian jelaskan hubungan antara gejala tersebut dengan sistem organ yang bersangkutan. Kemudian pertanyaan kedua, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi satu sistem organ, melainkan beberapa sistem organ. Itu berdasarkan nanti hubungannya dengan atas, ya. Nah, dalam kasus ini, mengapa kekurangan oksigen di paru-paru bisa menyebabkan pusing dan baca pakai ini nggak apa-apa Bu? Baca pakai itu nggak Mas? Oh ya, silakan Mas Yasin, izin ke belakang. Saya sampaikan, kita akan presentasi, tapi cukup satu kelompok, karena semuanya memiliki kasus yang sama. Jelas ya? Oke, siapa yang akan, kelompok yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan? Kelompok siapa? Kelompok berapa? Ya. Kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2, silakan kelompok 2, maju ke depan.
Kelompok 2 silahkan. Mbak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesulitan beradaptasi dengan penurunan kesehatan dan kerjasama antar sistem organ di dalam tubuh kita. Bahwa pendakian gunung itu kan memiliki tantangan ekstrim yang dapat mengganggu fungsi normal tubuh, terutama kaitannya dengan semakin berkurangnya pasokan oksigen. Ya, anak-anak silahkan menulis refleksinya. Hah? Nah, ini menuliskan ini. Apa yang kamu pelajari dari materi ini yang paling penting, Mas Suradal? Nah, itu tinggal dijawab. Kemudian kebiasaan baik apa yang akan saya lakukan mulai sekarang untuk kesehatan sistem organ tubuh saya. Sudah anak-anak? Sudah ya? Oke, ini pertanyaan yang sangat mudah. Silakan kalian berbagi hasil refleksi. Mas Yasin sama Mas Suradal, Mbak Yuyun sama Mbak Hera, Mas Dwi sama Mbak Ervin, Mbak Irma sama Mbak Rizky. Sudah, silakan berbagi silakan. Berpasangan berbagi silakan. Hah? Oh, yang tadi masih belum selesai, Pak. 1 menit tadi katanya. Nah. Sulit toh? Bagaimana Mas Yasin? Sudah? Mbak Yuyun sudah? Mas Dwi sudah? Mbak Irma sudah? Oke. Kalau sudah, mari kita salah satu ingin membaca. Mbak Irma bacakan satu saja, silahkan. Hasil refleksi hari ini. Untuk hasil refleksi hari ini yaitu kita harus menjaga kesehatan berbagai sistem organ dan tidak makan makanan yang terlalu pedas. Oh ya, terima kasih Mbak Irma, tepuk tangan untuk Mbak Irma sudah melakukan refleksinya untuk hari ini. Nah, anak-anak mari kita membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Mbak Rizky, silahkan simpulkan pembelajaran hari ini, mungkin. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ternyata kita sudah belajar berbagai macam sistem organ, diantaranya sistem organ pernafasan, pencernaan, ekskresi, dan peredaran darah. Kita harus bisa menjaga kesehatan terkait dengan sistem organ, dan saya jadi tahu berbagai kasus yang sudah tadi disiapkan oleh Bu Al untuk dipecahkan masalahnya, solusinya. Ternyata sistem organ kita saling berhubungan, berkaitan, dan mempunyai fungsi masing-masing organ. Oh ya, bagus sekali. Jadi hari ini kita sudah mulai mempelajari beberapa sistem organ ya anak-anak. Tadi sudah 4 yang kita bahas. Kemudian sudah mengetahui fungsinya serta organ-organ yang ada di dalamnya, penyusunnya. Oh iya boleh, Pak Erwin. Dengan berbagai macam sistem organ yang dimiliki oleh Poster informatis, boleh menggunakan Canva atau vlog edukasi atau model interaktif tentang sistem organ sesuai dengan yang kalian kerjakan pada LKPD yang pertama, ya, yang pertama biar semuanya berbeda. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai ini, nah, struktur dan fungsi serta kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan. Tadi kita sudah membahas mengenai sistem pencernaan, fungsinya, organ-organnya. Nah, pada pertemuan yang datang kita akan membahas lebih dalam seperti yang tadi disampaikan bahwa nanti dari organ-organ itu apa sih yang terjadi di organ-organ itu, ya. Kemudian fungsi masing-masing organ itu maka akan dibahas di pembahasan selanjutnya sama gangguan apa saja yang ada pada organ-organ tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tepuk IPA. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Terima kasih. Saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.